Sewaktu saya iseng browsing game di HP Android, karena saya memang termasuk penyuka game, saya menemukan ternyata terdapat beberapa game yang bertemakan kekristenan. Mulai dari belajar Alkitab sampai simulasi menjadi pendeta. Apakah ada yang pernah memainkannya? Nah, kali ini kita akan membahas game-game Android yang bertemakan kekristenan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share jika merasa video ini bermanfaat. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol Super Thanks. 1. Church Tycoon. Disclaimer, game-game yang akan saya bahas adalah game-game yang pernah saya mainkan secara pribadi dan memiliki gameplay yang unik. Kalau hanya berupa game quiz, saya tidak akan membahasnya. Hehe. Nah, langsung saja ke Church Tycoon. Game ini bertipe simulasi bisnis. Ya, game dengan judul Tycoon biasanya bertemakan manajemen bisnis karena Tycoon itu artinya taipan. Nah, berarti game ini tuh mengajarkan kita untuk membangun bisnis gereja. Unik kan? Dengan bermain game ini kita akan berusaha mengembangkan gereja kita agar semakin besar dan kaya. Lah kok mirip dengan gereja tertentu ya? Gameplaynya sederhana sekali. Di awal permainan, kita akan diberi satu pemain musik dan satu usher atau pengumpul uang persembahan. Kita hanya perlu mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk mengembangkan gereja kita, seperti menambah pendeta, asisten pendeta, usher, meningkatkan daya tampung sampai level, dan skill pendeta pun perlu ditambah agar semakin banyak jemaat yang datang dan uang persembahan pun berlimpah. Game ini terlalu ringan, sampai saya tuh cepat merasa bosan ketika memainkannya. Kurang tantangan, karena kadang masalahnya itu sepele, seperti uang persembahannya meluber keluar kotak, karena kecepatan asernya itu terlalu lambat. Ya, solusinya tinggal menaikkan tingkat levelnya saja. Jadi itu, ya, gamenya gampang banget kok. Dan kalau saya rasa game ini kok rasa-rasanya menyindir mega church ya. Apa memang dibuat demikian? Tapi ada sisi positif yang dapat saya ambil dari game ini, yaitu memang pada kenyataannya adalah agar suatu gereja dapat berjalan dan berkembang dengan baik, kita membutuhkan dana persembahan yang cukup banyak. Betul kan? Biaya untuk memperluas bangunan, meningkatkan kualifikasi pendeta, menyekolahkan mereka kembali, menambahkan fasilitas, dan lain-lain. Setuju nggak? 2. Didactic Jesus Game. Kalau tadi simulasi berbisnis gereja, Didactic Jesus Game mengambil Alkitab sebagai sumber ceritanya. Tapi ini berbeda dengan game-game Alkitab biasanya, yang biasanya itu berupa kuis gitu ya. Game ini bertipe RPG atau role playing game, di mana kita akan memainkan karakter yang akan menjajah dunia game dan menyelesaikan berbagai misi. Tapi jangan harap ceritanya akan plek-ketiplek kayak di Alkitab. Ada sedikit modifikasi yang unik. Seperti layaknya game RPG, kita akan mengumpulkan item bahkan melawan musuh. Nah, unik ya. Karakternya pun bentuknya ya lucu gitu. Mungkin bagi yang pikirannya konservatif, pasti mikir, ini kok Tuhan Yesus bentuknya kayak gini ya. Malaikatnya unik banget. Kemudian Allah Bapa kok warnanya biru gitu. Nah, waktu saya pertama kali memainkannya, cuma bisa ketawa dalam hati. Agak ngenes sih sebenarnya karena lihat bentuk karakternya. Game ini terdiri dari 7 level. Saya pribadi tidak terlalu menyukai game bergenre RPG, karena saya sering stuck di misi tertentu terus bingung cara menyelesaikannya bagaimana. Ya, saya baru saja menyelesaikan level 1, di mana ceritanya adalah awal mula bagaimana Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia, kemudian bagaimana Zakarias harus melaksanakan tugasnya memberikan persembahan, Bunda Maria harus mencari uang untuk pergi ke rumah Elizabeth, sampai kelahiran Tuhan Yesus. Itu baru level 1. Nanti di level akhir, di level 7 itu menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, bagusnya game ini adalah game ini mengajarkan kita tentang Injil Tuhan. Jalan ceritanya masih pakem, sesuai dengan Injil. Tapi ada tambahan di sana-sini agar tetap menjadi game yang menarik dimainkan oleh anak-anak. Selain belajar Alkitab, game ini juga akan membantu kita belajar bahasa Inggris karena syarat akan dialog dalam bahasa Inggris. 3. Idol Church. Game Idol Church ini sayangnya sudah tidak tersedia di Play Store. Dulu pertama kali saya download itu sekitar tahun 2021-an. Kemarin saya mau coba download lagi ternyata sudah nggak bisa. Nah, game Idol Church ini idenya mirip dengan Church Tycoon, yaitu kita akan bermain untuk mengembangkan gereja. Kalau dalam Church Tycoon, settingnya adalah gereja Protestan. Idol Church ini bersetting gereja Katolik.
Karakternya lucu-lucu, ada yang bentuknya tuh mirip dengan uskup. Nah, yang membuat game ini lebih baik dibandingkan Church Tycoon bagi saya adalah game ini tidak terlalu fokus dengan uang. Bahkan untuk menaikkan level yang dibutuhkan adalah cinta, bukan uang, gitu. Game ini masih menyisipkan ayat Alkitab. Jadi kita juga bisa sedikit belajar tentang agama selain kita belajar tentang manajemen. Sayang banget game ini hilang dari Play Store, tapi kalian masih bisa mengunduhnya di penyedia layanan lain. 4. Church Life Simulator dan Virtual Father Church Manager. Ini dua game yang berbeda. Dan dua game ini merupakan game simulasi yang gameplaynya tuh mirip. Kita akan berperan sebagai seorang pastor atau pendeta dengan misi-misi tertentu. Untuk game Church Life Simulator, di sini settingnya sedikit bertema Katolik. Karena misi pertamanya mengikuti misdinar dalam perarakan masuk gereja. Tapi yang agak lucu tuh, agak aneh bagi saya adalah gestur doanya. Yaitu gestur doanya tuh mirip seperti gestur teman-teman muslim yang berdoa. Ya meskipun gestur demikian tuh sebenarnya kadang digunakan juga sih di gereja. Tapi lucu aja, gak umum gitu. Sedangkan Virtual Father Church Manager settingnya kalau bagi saya agak cenderungnya lebih Protestan. Walaupun pendetanya itu mereka menggunakan jubah, semacam jubah. Nah misinya pun unik-unik. Ada misi-misi yang bertema sosial, misi bertema keagamaan, seperti menolong anak kecil, atau malah kadang misinya tuh nggak berhubungan dengan kegiatan keagamaan, seperti belanja dan memasak. Aneh memang. Dari segi grafisnya, dua game ini mengingatkan saya pada game PC jadul atau game PS1 zaman dulu banget. Nah, untuk seru-seruan game ini boleh kok dicoba. Nah, itu dia beberapa game bertema kekristenan yang dapat kalian install di HP Android. Dengan gameplay yang unik ya. Beda dengan game-game yang mungkin temanya tuh cenderungnya kuis gitu ya. Kuis Alkitab gitu. Sering banget saya nemu itu. Kalau saya pribadi sih lebih suka dengan Didactic Jesus Game. Meskipun saya kurang suka dengan game bergenre RPG. Tapi setidaknya pesan-pesan Injil tersampaikan dengan cara yang unik. Yang mungkin anak-anak itu lebih suka gitu. Nah, game bertema kekristenan ini kita ambil positifnya saja ya. Jadi ya jangan dipikir yang aneh-aneh, nanti malah pusing gitu. Bagaimana menurut kalian? Mana yang ingin kalian coba? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like jika kalian suka. Jika ada salah, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam.